Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang mendengar, tetapi mungkin kurang atau bahkan tidak mendengarkan apa yang didengar. Suara tertentu bisa jadi terdengar dengan baik, tetapi tak terpahami karena kita mendengar dengan organ telinga, tetapi budi kita tidak menangkap dan hati kita tidak tergerak. Sebaliknya ada orang yang organ telinganya terganggu, ia mampu mendengarkan dengan budi dan dengan hati sehingga mampu memahami apa yang ia tangkap. Orang yang mendengar tetapi tidak fokus pada apa yang didengarkan lewat sebagai suara begitu saja tanpa makna. Maka tak heran kalau orang dulu kadang, misalnya orang tua atau guru dulu menjewer telinga anak karena melanggar apa yang dikatakan oleh orang tua atau tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Anak bisa menjawab, "Saya tidak tahu." Orang tua dan guru pun bisa berkata, "Kamu tidak mendengarkan." Mungkin orang berkata, "Kenapa mulutnya yang salah, telinganya yang dijewer?" Karena tidak mendengarkan. Akarnya itu dari mulut, yang salah itu adalah telinga tidak mendengarkan. Orang berkata, "Ya, kalau mulut tidak bisa dijewer, telinga yang bisa dijewer. Kalau mulut dijewer bisa jontor, seding gitu ya." Setiap hari berapa banyak pesan bagus yang kita dengar, dan berapa dari pesan tersebut yang kita amini dengan cara melakukannya. Setiap hari berapa ayat dari sabda Tuhan yang kita dengar. Bulan ini adalah bulan kitab suci. Tetapi berapa ayat yang kita dengarkan dengan penuh perhatian. Dari bacaan pertama, kedua, dan Injil. Berapa ayat yang dapat kita tangkap. Hati dan budi serta energi kita tertuju kepada sabda Allah. Berapa banyak hingga kita tergerak untuk melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam homili Misa Kudus di Gelora Bung Karno 5 September 2024 yang lalu, Sri Paus Fransiskus menekankan dua sikap seseorang yang mau mengikuti Yesus untuk menjadi muridnya, yaitu mendengarkan sabda Allah dan menghidupinya. Orang tidak bisa menghidupi jalan seperti apa yang Yesus katakan kalau tidak mendengarkan. Maka kita diajak untuk mendengarkan sabda Allah dengan sungguh, sehingga sabda itu masuk ke dalam hati, mengubah cara berpikir dan cara merasa serta cara bertindak kita. Setelah mendengar sabda Allah, kita merenungkannya dan kita ditantang, digoncangkan oleh sabda Allah dan kemudian diubah. Tapi awalnya adalah dengan mendengar. Tanpa menghidupi sabda Allah yang kita dengar, kata Sri Paus, kita seperti burung beo yang mendengar dan membeo mengulang-ulang apa yang didengar, tetapi ia tidak mengerti dan tidak mempengaruhi dan mengubah hidupnya, hanya mendengar. Maka burung beo kalau diajari selamat pagi, selamat pagi. Malam hari juga selamat pagi, karena bisanya mengulang. Subuh juga selamat pagi, ya, karena bisanya mengulang. Ya. Tidak tahu maknanya dan tidak mengubah hidupnya. Itu yang dikatakan Sri Paus yang tidak ada terjemahannya. Mendengarkan adalah langkah pertama untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Langkah pertama untuk mewartakan sabda Allah. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itulah di dalam Injil Yesus berjumpa dengan orang bisu tuli. Saat berjumpa dengan dia, Yesus menyembuhkan telinganya terlebih dahulu. Rupanya agar mulutnya pun ikut tersembuhkan. Akar dari kebisuan orang tersebut rupanya adalah ketidakmampuan mendengarkan.
Maka untuk mengikuti Yesus dan mewartakan kabar baik, orang harus mendengarkan sabda Tuhan. Untuk menyembuhkannya, Yesus memisahkannya dari orang lain. Tindakan memisahkan dari orang banyak itu kiranya diambil karena rupanya ketulian itu terjadi akibat kebisingan suara duniawi dan manusiawi, hingga orang itu tidak bisa mendengarkan suara ilahi. Dalam hiruk pikuk tiada keheningan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk tidak menjadi bising tuli, orang harus masuk dalam suasana hening sendiri, berdua dengan Yesus yang lebih intensif, terjadi di tempat yang lebih sepi, hingga orang itu bisa lebih fokus pada Yesus, mendengarkan dengan baik apa yang diperbuat oleh Tuhan terhadapnya, dipisahkan dari orang banyak. Seusai disembuhkan, ia dikembalikan kepada orang banyak. Kita tidak pernah mendengar adegan Yesus menyentuh bibirnya atau mulutnya untuk menyembuhkan, hanya menyentuh telinganya. Dan setelah disembuhkan telinganya, terbukalah, ia pun bisa berbicara. Kita ingat peristiwa Zakaria. Ketika mendapat warta dari malaikat, ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya, maka ia dibuat bisu oleh Allah. Orang yang tidak mendengar tidak pantas untuk berbicara. Karena yang dibicarakan nanti bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang tidak berkenan pada Allah. Bersama dengan orang lain, si bisu dan si tuli yang sekarang sudah bisa mendengar dan berbicara, itu pun menjadi saksi pembawa kabar baik. Pertemuan dengan Yesus menyembuhkan bukan hanya badannya bisa mendengar dan bisa berbicara, tetapi jiwa dan rohnya kini ia disebut bersukacita, bergembira, turut mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang tuli dan gagap mendengar dan berbicara. Orang yang semula murung bersukacita, dan orang yang tadinya diam saja di kejauhan kini terlibat bersama sesama dalam kegiatan pewartaan, menceritakan apa yang telah dilakukan Yesus, yang menyebabkan banyak orang saling bercerita, takjub dan tercengang, hingga berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Itulah dua sikap yang ditekankan Paus Fransiskus dalam homili di Gelora Bung Karno. Mendengarkan sabda Tuhan dan mewartakannya dengan cara menghidupinya secara konkret. Pagi ini Bapak Paus jam 9 waktu setempat di Papua Nugini, Port Moresby, juga berbicara tentang mendengar. Misalnya jam 6 kalau di sini. Beliau berkata, kita diajak untuk kata-kata Yesus itu Evata, terbukalah, dengarkanlah suara Allah, dengarkanlah suara sesama, dengarkanlah jeritan orang yang membutuhkan. Maka tak heran dalam perjalanan ini, Paus duduk di depan, jalan di depan, beberapa kali berhenti. Di tengah hiruk pikuk itu, kenapa ia bisa berhenti? Telinganya mendengarkan jeritan, teriakan orang yang berharap, yang membutuhkan bela rasa. Anak kecil, orang miskin, orang sakit, orang cacat yang membunuhkan. Begitu peka telinganya di tengah teriakan orang banyak, masih juga mendengar teriakan orang yang membutuhkan. Berhenti, maka ia menyapa, memberkati. Karena apa? Mendengar. Karena ada gerakan mendengar juga bersama dengan gerakan roh Allah sendiri yang menggerakkan Roh Kudus itu, budi hati yang menggerakkan seseorang. Maka kita diajak untuk mendengarkan sabda Allah dan menghidupinya dengan menampilkan kehidupan yang berubah setelah mendengarkan sabda Allah. Maka orang tuli dan bisu tadi berubah setelah mendengarkan sabda Tuhan. Evata, terbukalah pada Allah, terbukalah pada sesama, pergilah, wartakanlah kebaikan Allah. Mari kita membuka telinga kita, hingga kita bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan sabda Allah.
telinga hati, telinga iman lebih penting daripada organ telinga kita. Sabda Allah yang kita dengar dapat mengubah hidup kita, hingga orang lain yang melihat hidup kita pun akan tercengang dan memuji serta takjub memuliakan Allah dengan berkata, Ia telah menjadikan segala-galanya baik.